warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen dan segenap kru yang bertugas di Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan dan Pendidikan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Saifuddin SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum dan Anyar di pendidikan SMP Al-Mukhtar, Desa Birajana, Kecamatan Sokomana, Kabupaten Sampang. Saya merupakan mahasiswa PPG PET 1 tahun 2025 dari LPK UN Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 0621 0824 987. Perkenalkan, saya akan mempersembahkan praktek video pembelajaran ini yang saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 15 bulan Mei 2025 di kelas 9 dengan materi jujur dan menepati janji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apa kabar anak-anak? Sudah sarapan semua? Siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Sebelum Bapak mengawali pada materi kali ini, Bapak absen terlebih dahulu. Masuk semua? Ada yang tidak masuk, Pak. Ada yang tidak masuk. Siapa saja? Satu. Adik Kurniawan, Pak. Adik Kurniawan gimana adik? Sakit, Pak. Sakit. Terus tadi? Pak. Farata? Gimana Pak? Baik. Mari kita doakan bersama-sama. Di sini akan teman di antara kalian yang sakit tidak bisa mengikuti materi pelajaran hari ini. Mudah-mudahan cepat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, mari doa bersama-sama. Doa dimulai. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, sebelum Bapak mengawali pada materi ini, Bapak mau tanya, minggu kemarin Bapak mendengarkan apa? Saya gini hari Beriman kepada hari akhir itu termasuk beriman yang berapa? Beriman yang kelima. Selanjutnya tanda-tanda hari kiamat itu ada berapa? Ada Dua. Satu. yang kedua, Dua. Kiamat surah itu yang dinamakan adalah kiamat. Kiamat kubro. yang besar, Kiamat kubro meskipun tidak ada satupun yang dekat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya
Bapak akan beralih pada materi yang akan Bapak bahas pada hari ini. Materi yang Bapak bahas adalah jujur dan menepati janji. Apa saja? Di sini ada tafakur, ada pantun puisi, ada tolabul ilmi. Terus sebelumnya Bapak akan membahas sedikit di sini tentang perilaku jujur dan tapi sebelumnya expressing terlebih dahulu. Bapak minta berdiri semua biar kalian menghitung cara kalian menghitung menggunakan anggota tubuh. Menggunakan anggota tubuh. Menggunakan kemana? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, dan ini Bapak akan menyampaikan jujur dan menepati janji. Ada beberapa istilah jujur. Yang pertama, kalau kalian sudah membiasakan berperilaku jujur, maka kalian di sini menjadi ahli surga. Sebagaimana hadis yang mengatakan bahwa kejujuran akan membawakan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mendatangkan surga. Dan kata Nabi ini selalu berkata jujur dan benar dalam perkataan dan perbuatan karena dia yakin akan yang kalian berbuat akan menjadi apa namanya? Siapa yang melihat? Karena kalau tidak kalian apa yang sudah sampaikan ada lagi hidupnya penuh berkah sebagaimana juga dalam juga bahwa penjual dan pembeli yang berlaku itu saling terus terang. Contohnya di sini seperti berkata jujur dalam akidah. Contohnya saya sama Rasul bilang saya nanti belikan nasi rumput karena lapar. Itu termasuk apa? Perkataan atau perilaku? Yang perilaku seperti apa? Contohnya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi di dalam sholat itu yang namanya ikut dalam pekerjaan itu sholat yang 5 waktu. Sholat 5 waktu yang disebut kalian tidak usah ada yang dulu, tidak usah ada yang dulu, karena sholat yang 5 waktu merupakan adalah kewajiban kita semua. Nah, mana letak kalian untuk menjaga setelah masuk pada waktu? Waktunya akan menjatuh semua. Waktunya turun. Semisal kalian tidak mempunyai jam, dan di situ sudah ada yang mengingatkan, ada yang mengumandangkan, ada.
yang dilakukan, apa saja yang sedang kalian kerjakan, tentunya harus kalian apa mengerjakan mengerjakan perintah yang sudah menjadi kewajiban pada diri kita masing-masing. Selanjutnya akan Bapak sampaikan itu sama ini adalah materi kita kali ini. Tahukah kalian bahwa dunia dan imajinasi membuat kesenangan manusia? Sebaliknya kebohongan juga terjadi membuat kebenaran dunia. Dan melarang berkata dusta dan berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membahas semua amal baik dan semua amal buruk yang dari apabila kalian melakukan sesuatu itu didasari oleh hati dengan niat kita terjujur, maka kalian akan mendapatkan hanya seperti itu. Wahai anak soleh, ketahuilah bahwa kedudukan iman seseorang tercermin dari akhlak. Apa? Budi pekerti. Jadi budi pekerti seseorang, budi pekerti anak didik itu bisa dilihat dari kebiasaannya. Jangan cuma sok di depan orang bergaya demikian, tapi setelah di belakang kelakuannya yang tidak sesuai. Jangan cuma kalian ada di depan orang, karena tapi kalian tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang ada di diri kita yang mengawasi kita setiap detik setiap hari adalah Allah. Menepati janji merupakan puncak orang beriman. Setiap janji adalah utang. Sedangkan utang harus ditunaikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang berjanji sama halnya dengan tidak membayar. Ini yang dibahas adalah punya utang. Semisal baik punya utang berupa barang atau punya utang berupa janji. Contoh, punya utang berupa barang, uang. Saya pinjam uangnya di 10.000, besok akan saya bayar. Setelah keesokannya, maka karena sudah sekalian berjanji harus ditepati, harus dibayar. Punya dari pinjaman pada orang lain. Jadi kalian jangan berjanji pada orang yang berjanji sebelumnya. Dia tidak dibilang apa? Tinggal istilah apa istilahnya itu kali luar itu boleh asalkan dia tidak dinilai orang yang tidak boleh lagi. Untuk lagi ini berjanji sama temannya nanti setelah pulang sekolah kita ketemuan di perempatan ya. Kalau sudah perjanjian itu kalian ucapkan, maka kalian harus seperti juga. Kasihan orang yang di sana menunggu kemudian teman kalian yang menunggu di sana kasih ucap. Semisal kalian sudah berjanji tidak bisa menepati janji
diajarkan, dan segala ucapannya tersebut sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Islam menunjukkan untuk selalu berbuat jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, berucapkanlah perkataan yang benar. Walaupun sama-sama memakai teman-teman apa namanya yang biasa dihari kalian bareng, harus seperti itu juga. Bukan semata-mata itu cuma saya kan. Seperti siapapun kepada siapapun yang namanya kita jujur itu harus didapat selanjutnya dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengajarkan orang yang beriman, bertakwa dan selalu mengatakan kebenaran, orang yang bertakwa akan selalu berkata jujur. Terus selanjutnya merupakan yang pertama dalam menjaga kebenaran Allah Subhanahu wa taala namanya untuk bergaul dengan orang-orang yang jujur. Nah di situ kalian nanti dalam mencari teman, dalam kalian bergaul harus pilih, karena tidak semua di antara teman kalian yang sejelas ini tidak sama. Maksudnya tidak sama siapa? Ada yang nakal, ada yang biasa. Contohnya seperti apa? Mengerjakan tugas. Selanjutnya berperilaku jujur dalam kehidupan. Berperilaku jujur dalam kehidupan ini alasannya satu, jujur kepada Allah. Dua, selalu berkata jujur dan benar. Tiga, selalu berbuat jujur dan murah. Jujur kepada Allah SWT dengan selalu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Jujur kepada Allah SWT juga dilakukan dengan senantiasa beristighfar, mengakui segala dosa dan dilakukan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Selanjutnya yang kedua, selalu berkata jujur dan benar. Selalu berkata jujur dan benar. Senantiasa jujur dan benar, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan yang dilakukan terhadap semua orang. Sebagai wujud keyakinan bahwa apa yang dibuat dan dinyatakan akan ada yang menjalannya. Selanjutnya, selalu berbuat jujur dan tidak menyembunyikan. Selalu berbuat jujur dan tidak menyembunyikan. Maksudnya di sini sering sampaikan, walaupun kalian bersama temannya sendiri, kalian bersama orang tuanya, baik sama gurunya, sifat jujur harus kalian tentu. Selanjutnya menjaga dan melaksanakan amanah yang dipercaya. Apa amanah? Apa amanah? Amanah adalah yang harus
tolong di besok sampaikan sama kepala sekolah Bapak besok diminta informasi karena ada rencana amanah seperti itu sama adik harus disampaikan karena itu juga amanah. Baik, itu kiranya yang bisa sampaikan. Selanjutnya bagi kelompok di sini Bapak akan menjelaskan tentang LKI. Apa LKI ini? Kalian akan melaksanakan ada tugas di sini. Tugasnya merupakan LKI yang mana di sini ada yang harus kalian kerjakan. Meyakini bahwa jujur dan menepati janji. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur. Terus yang ketiga, memahami penerapan jujur. Dan terakhir, menunjukkan penerapan jujur. Selanjutnya, kalian diskusikan. Bapak kasih waktu 5 menit. Kalian isi ditolong sesuai dengan hal-hal yang kami ketahui tentang jujur dan organisasi ini. Sesuai kelompok ya. Kelompok 2, kelompok 3, yang telah kelompok 4. Tulis di kelompoknya. Sudah selesai semua? Sudah selesai. Bisa kembali ke tempat di sekolah. Kelompok 1 bantu semua. Semua sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adi Pratama dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan hal-hal yang kelompok saya ketahui tentang jujur dan menepati janji. Jujur adalah sikap atau tindakan yang sesuai dengan kenyataan, tidak berbohong dan tidak menipu. Menepati janji adalah melakukan sesuatu yang sudah direncanakan dengan seseorang tanpa melangkahi janji tersebut. Ya, dari saya. Sekarang tanya jawab. Yang dimaksud jujur. Kelompok 1, 2. Kelompok 1. Berdiri. Adalah orang yang bertanggung jawab, tidak bebas. Terus. Dimaksud menepati janji. Nomor 2. Nomor 2 itu berdiri. Menepati janji ialah melakukan sesuatu yang sudah kita janjikan bersama. Seperti contohnya saat kita berjanji ingin bermain bersama saat selesai sekolah. Ya, terima kasih. Nah, itulah barusan yang sudah disampaikan oleh beberapa kelompok dari teman kalian. Ada yang menggunakan sikap atau tindakan yang sesuai dengan kenyataan, tidak berbohong dan tidak menipu. Jadi perlu diketahui
tentang materi yang sudah kita bahas dari awal, jujur dan menepati janji. Sebaiknya kalian, semisal dari awal kalian tidak tahu apa yang dinamakan jujur. Karena sudah kalian belajar bersama, maka Bapak mengharap untuk kedepannya seperti sifat jujur, kelakuan jujur itu harus kalian terapkan. Baik diterapkan sesama teman dan orang lain. Selanjutnya menepati janji. Menepati janji adalah sebuah kelakuan juga, pekerjaan juga yang mana seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 barusan, menepati janji adalah berjanji sama temannya untuk bermain, tapi setelah itu tidak bermain, maka itu juga dinamakan adalah tidak menepati janji. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita ajar dari awal sampai akhir, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu ya. Mudah-mudahan nanti ada teman kalian yang sakit, mudah-mudahan sakitnya cepat agak menyembuh. Sebelum kita akhiri pada pertemuan kali ini, mari terlebih dahulu kita berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi di jalan kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih.